Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Iin Indrayanti, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Terbuka. Yang terhormat teman-teman seperjuangan Universitas Terbuka yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada sesi ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh barokah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kasus COVID-19 di Indonesia. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu salah satu jenis virus corona. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Sampai saat ini masih belum diketahui penyebab pasti dari virus corona. Tetapi virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lain, termasuk manusia. Virus corona ini berasal dari Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Kasus COVID-19 pertama kali masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling terpapar virus corona di Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia, serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Pemerintah terus melakukan upaya untuk menangani kasus COVID-19 agar tidak terjadi lonjakan dan peningkatan kasus. Pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity karena meyakini bahwa vaksinasi memiliki peran sentral dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga terus menggenjot testing, tracing, dan treatment atau yang disingkat 3T dan menambah ketersediaan fasilitas layanan kesehatan serta menjaga ketersediaan oksigen dan memperbanyak persediaan obat. Untuk memperkuat 3T, utamanya dalam meningkatkan tracing, pemerintah mendorong penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pelaksanaan digital tracing dan penggunaan aplikasi Silacak untuk meningkatkan tracing yang dilakukan di tracer di daerah terutama Babinsa dan Babin Kamtipnas. Pemerintah juga menggerakkan gerakan 5M
yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Untuk mendorong gerakan tersebut, pemerintah juga menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kinerja masyarakat pada daerah dengan level 4 COVID-19. Selain itu, pemerintah juga memberikan upaya-upaya pemulihan ekonomi nasional seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang rentan dan menengah ke bawah. Bisa melalui program PKH ataupun program yang lainnya seperti prakerja, UMKM, dan lain sebagainya. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.